Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Erlangga dari semester 5, mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Majalengka. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kelelahan dan overtraining. Nah, kalian tahu apa itu kelelahan dan overtraining? Yang tahu, tolong jeda video ini dan mencet tombol subscribe dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita akan bahas di slide berikutnya. Kelelahan ini dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan yang dikerjakan itu. Nah, kelelahan sering terjadi kepada kita, masyarakat, pekerja bangunan, atlet, maupun anak-anak semester 5 sekarang. Di dalam kelelahan ini, tidak hanya fisik saja, tetapi terdapat juga kelelahan mental yang sering terjadi kepada atlet yang ingin bertanding. Kelelahan dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan mental dan kelelahan fisik. Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan akibat dari kerja mental. Kelelahan ini sering disebabkan oleh kejenuhan sebab kurangnya minat. Dan hal ini merupakan masalah bagi ahli psikologi, psikiater, sosiolog, maupun ahli ilmu faal lainnya. Nah, kelelahan mental sering terjadi oleh para atlet dikarenakan atlet sebelum bertanding pasti terdapat gangguan-gangguan mulai dari pikirannya, mulai dari supporter tim lawan maupun tim lawan tersebut. Nah, para atlet sebelum bertanding harus menguatkan mentalnya sendiri. Oleh sebab itu, mental juga penting bagi para atlet. Dikarenakan mental merupakan segalanya bagi mereka. Percuma kalau fisik saja kuat, teknik kuat, tapi mentalnya lemah. Di dalam lapangan pasti akan berubah segalanya. Nah, yang kedua yaitu kelelahan fisik. Kelelahan fisik disebabkan karena kerja fisik atau kerja otot. Tidak hanya kita saja sebagai mahasiswa olahraga, tetapi olahragawan yang lainnya juga, masyarakat, maupun pekerja bangunan, yang dimana mereka juga sering kali terjadi kelelahan fisik ini atau kelelahan pada ototnya. Nah, secara umum telah dikenal bahwa kerja otot yang berlebih dapat merusak mental, tetapi bahwa kerja mental yang berlebih dapat mengganggu fungsi otot, merupakan hal yang baru bagi orang kebanyakan. Maka dari itu, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Kemudian ada simptomatika kelelahan, yaitu gejala fisik dan mental yang timbul akibat kelelahan jangka panjang atau tidak adanya istirahat yang cukup. Maka dari itu, kita maupun para atlet ataupun masyarakat di seluruh Indonesia harus beristirahat yang cukup agar tidak terjadinya kelelahan seperti ini. Nah, lalu ada penyebab terjadinya kelelahan. Yang pertama, sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh. Yang kedua, tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan elektrolit atau asam basa di dalam cairan tubuh. Dan yang keempat, terganggunya keseimbangan
pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh. Sebenarnya banyak sekali penyebab terjadinya kelelahan itu. Tetapi di dalam buku ini terdapat 4 penyebab terjadinya kelelahan tersebut. Maka dari itu, kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita dari mulai makanannya, airannya, airnya, ataupun yang lainnya agar dapat tidak terjadinya atau tidak timbulnya kelelahan. Nah, kemudian terdapat juga kemungkinan tempat-tempat kelelahan, yaitu dari anatomi sistem neuromuskular dapat diidentifikasi ada 6 tempat yang mungkin menjadi tempat terjadinya kelelahan, yaitu yang pertama serabut otot, yang kedua keping ujung saraf motorik di dalam otot, yang ketiga serabut saraf motorik itu sendiri, yang keempat sinaps di dalam ganglion saraf dan disusun saraf pusat, yang kelima badan sel saraf, dan yang keenam ujung saraf sensoris di dalam otot atau dimanapun di dalam tubuh kita. Lalu ada kejemuan. Kejemuan adalah kondisi fisik dan mental yang ditandai dengan rasa lelah yang berlebihan, kurangnya energi, dan kehilangan minat serta motivasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa disebut juga kejemuan tersebut yaitu rasa bosan, rasa malas. Nah, rasa malas misalkan banyak terjadi ketika kita malas melakukan apa-apa dalam kegiatan. Mager kalau bahasa anak zaman sekarang mah. Nah, di situ kita harus melakukan rekreasi. Seperti misalnya mancing. Itu akan menghilangkan rasa malas kita. Nah, di dalam rekreasi tersebut kita dapat merefreshkan lagi otak kita agar tidak akan terjadinya malas tersebut atau kejemuan tersebut. Kemudian ada stillness. Stillness merupakan kondisi di mana atlet memiliki ambisius yang tinggi seperti halnya untuk memenangkan suatu kompetisi atau pertandingan, melakukan latihan yang berlebihan, dan berakhir dengan performa yang menurun. Nah, stillness ini merupakan bentuk dari kelelahan yang dimana atlet tersebut pengen performa kita lebih baik, jadi kita latihan terus menerus. Nah, tidak disadari atlet tersebut terjadi kelelahan yang akan merugikan dia dan performa dia kemudian akan menurun setelah terjadi kelelahan tersebut. Maka dari itu kita jangan ambisius untuk terus menang, terus meningkatkan performa, tapi kita juga harus mementingkan kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kesehatan tubuh kita menurun pada saat pertandingan tersebut. Nah, kemudian ada juga overtraining. Overtraining adalah bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga. Overtraining juga ada penyebabnya atau etiologi. Bisa juga dibilang penyebab. Nah, penyebabnya itu yang pertama terjadinya peningkatan volume dan atau intensitas latihan yang mendadak. Kemudian jadwal kompetisi yang berat. Kemudian kurangnya waktu pemulihan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian ada simptomologi. Ciri-ciri umumnya adalah kelelahan yang tinggi, respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang,
dan pemulihan yang lambat sekalipun terhadap latihan yang ringan. Begitulah simptomologi. Di dalam overtraining terdapat gejala-gejala subjektif seperti astenia fisik dan psikis, gangguan psikis, problema tidur, nyeri kepala, dan gejala pengiring atau yang biasa disebut dengan kesemutan atau baal. Lalu, ada tanda-tanda objektif overtraining, yaitu yang pertama, kedutan pada kelopak mata dan jari-jari, dan yang kedua, metabolisme tubuh. Lalu ketiga, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Selanjutnya ada diagnosis overtraining. Diagnosis tergantung pada gejalanya, riwayatnya, serta pemeriksaan fungsional terhadap dirinya. Dan selanjutnya dan yang terakhir yaitu pengobatan atau penyembuhan di dalam overtraining. Yaitu yang pertama, hentikan latihan dan kompetisi. Yang kedua, minum minuman bervitamin. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Keempat, paksaan melakukan istirahat aktif. Dan yang kelima, dukungan dengan psikoterapi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.